Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Saputra Wilis, NIM C0C02009. Ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya berjudul Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah. Perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti yang berhubungan dengan hukum alam dan perhitungan dengan perkembangan mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat sehingga lebih dikenal dengan ilmu sosial dalam metode penemuan baru. Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial disebabkan oleh perubahan masyarakat dan dipengaruhi oleh budaya dan tradisi serta kebiasaan yang konstan. Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai Islam atau Islamic values sesuai dengan ketentuan syariah. Akuntansi yang kita kenal sekarang diklaim dari peradaban barat atau sejak Fasioli. Padahal apabila dilihat secara mendalam dari proses lahir dan berkembangnya, terlihat jelas pengaruh keadaan masyarakat atau peradaban sebelumnya baik Yunani maupun Arab Islam. Sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep ini dan mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Bukti tentang pencatatan atau bookkeeping tersebut dapat ditentukan dari mulai kerajaan Babilonia 4500 sebelum Masehi, Firaun Mesir dan kode-kode Hammurabi 2250 sebelum Masehi sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla Syria Utara. Jadi dapat kita ketahui bahwa sejarah awal akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Pada abad ke-14, perhitungan rugi laba telah dilakukan pedagang-dagang Genoa dengan cara menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan pada saat mereka berangkat. Tonggak sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494 pada saat Lukas dari Burgos menerbitkan buku ilmu pasti yang berjudul Summa de Arel Malika Proportioni et Proportionalita. Dalam buku itu terdapat suatu bab berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan atau double bookkeeping. Perkembangan akuntansi syariah. Pertama, zaman awal perkembangan Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu ketika ada kewajiban zakat dan atau pajak pertanian dari Muslim dan perluasan wilayah hingga munculnya jizyah atau pajak pelindungan dari non-Muslim dan haraj atau pajak hasil pertanian non-Muslim. Maka dari itu Rasulullah mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Konsep ini cukup maju pada zaman tersebut di mana seluruh penerimaan dikumpulkan secara terpisah dengan pemimpin negara dan baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara. Walaupun dikatakan pengelolaan Baitul Mal masih sederhana, tetapi Rasulullah telah memilih petugas kodi, juga sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Yang ditunjuk Rasulullah berjumlah 42 orang dan telah dibagi dalam 4 pembagian tugas, yaitu sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan sekretaris peperangan. Yang kedua, pada zaman 4 khalifah. Pada zaman para sahabat, khalifah pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu masih sederhana pemasukan dan pengeluaran seimbang. Sedangkan pemerintahan Umar bin Khattab adanya perubahan sistem yang signifikan yang dianjurkan untuk melakukan diwan, yaitu pencatatan di setiap pemasukan dan pengeluaran, dan telah memilih orang-orang yang akan bertanggung jawab dalam setiap tugasnya. Selanjutnya Utsman bin Affan untuk menjamin dijalankan hukum, maka ditunjuknya orang-orang untuk menjaga penghasilan. Dan sahabat yang terakhir, Ali bin Abi Thalib mulai berkembang pesat dan perkembangannya pesat terjadi di setiap lokasi ke lokasi lainnya dan dapat mengatur perekonomian serta akuntansi Islam adalah menyangkut segala sesuatu yang lebih luas mengenai praktik kehidupan. Sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Transaksi harus dicatat setelah terjadi. Kedua, transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya.
Penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat sebelah kiri. Sumber-sumber penerimaan harus dijelaskan dan dicatat. Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Tidak memberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Jika akun telah ditutup, maka diberi tanda tentang hal tersebut. Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Saldo diperoleh dari selisih dan laporan harus disusun setiap bulan dan tahun dengan detail dan memuat informasi penting. Adapun hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Penelitian sejarah tentang perkembangan akuntansi memang perlu dikaji lebih dalam lagi dan lebih terperinci. Tetapi dalam mengingat masih dipertanyakan bukti-bukti autentik atau langsung tentang hal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Napler 2007. Hal tersebut tetap dilakukan oleh para ilmuwan muslim saat ini, dan pembuktian tersebut akan menempuh jalan masih panjang mengingat bukti-bukti autentik dari zaman dinasti Abbasiyah dengan pusat pemerintahan di Kufah, Irak, saat ini sudah banyak yang hilang karena perang. Hubungnya akuntansi modern dengan akuntansi Islam, yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Terima kasih, itulah hasil presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.